nakfi ma lam yakun ala fi'li birrin au islahin bainan nas. Dan juga apa? Larangan dari melanggar sumpah selama itu bukan perkara kebaikan atau memperbaiki hubungan antara manusia. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita secara asal dilarang melanggar sumpah. Namun ada kalanya justru kita diperbolehkan bahkan diwajibkan. Perhatikan, secara asal kita disuruh menjaga sumpah dengan apa? Jangan melanggarnya. Kecuali dalam perkara kebaikan atau memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni wallahi insyaallahu la ahlifu ala yaminin, sesungguhnya demi Allah, atas kehendak Allah aku tidak akan bersumpah dalam suatu sumpah fa'ara ghairaha khairan minha, lalu ketika aku melihat selainnya itu lebih baik darinya. Maksudnya apa? Melanggar sumpah itu lebih baik dari mempertahankan sumpah. Illa kafartu an yamini, kecuali aku akan membatalkan sumpahku dengan tetap membayar kafarah. Wa ataitul ladzi huwa khairun, dan aku melakukan apa yang lebih baik. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Taib. Maka melanggar sumpah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah itu ada kalanya diperbolehkan. Bahkan bisa jadi disunnahkan atau bahkan wajib. Kapan itu? Apabila seseorang yang bersumpah melihat bahwa membatalkan sumpahnya itu lebih baik. Apabila dia melanggar sumpahnya itu lebih baik. Apa contohnya? Contoh melanggar sumpah yang katakanlah dianjurkan, ya, seseorang bersumpah kalau seandainya dia lulus ujian atau diterima kerja, dia akan berjalan mundur, pulang pergi, berangkat dan pulang ke masjid, misal. Kaget Pak? Kaget? Oh enggak tahu kayak ngono. Ya, namanya orang bersumpah karena pengen nyeleneh itu, demi Allah kalau saya lulus ujian saya berangkat masjid mundur, pulang masjid mundur. Ya, bolehkah sumpah ini dilakukan? Sekarang kita lihat adakah unsur kemaksiatan di sini? Tidak ada. Tapi yang ada unsur kesia-siaan. Ngapain jalan mundur? Kan gitu. Bahkan ya bisa jadi ini akan memadorotkan. Maka ketika seseorang sadar, ngapain saya sumpah gitu tadi ya? Setelah lulus sadar dia, aduh nyusah-nyusahin aja ini, jalan mundur, nggak punya spion lagi, jalan kok. Ya. Maka yang lebih baik batalkan sumpahnya. Karena apa? Yang lebih baik itu ya melanggar sumpah. Kenapa? Jalan yang normal saja. Tidak perlu jalan apa? Mundur. Maka dianjurkan baginya untuk membatalkan sumpah dan membayar apa? Kafarat. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa melanggar sumpah itu lebih baik daripada mempertahankan. Tapi kalau dia mempertahankan, ya boleh-boleh saja. Tapi itu tidak lebih baik. Dia tidak perlu apa? Membayar kafarat, tapi dia apa? Bisa jadi justru memadaratkan dirinya. Ya, ini apabila dalam perkara yang bisa dikatakan dianjurkan. Atau mungkin yang mirip. Ya, demi Allah kalau saya lulus ujian, saya akan ke masjid
naik motor tapi nggak dituntun, nggak dikendarai, nuntun motor gitu. Ini juga kayak konyol gitu ya. Tapi namanya orang bersumpah, ya sah-sah saja. Kalau sudah disumpahi maka harus dikerjakan. Tapi kalau dia melihat ternyata yang lebih baik adalah melanggar sumpah, langgar sumpah tersebut bayar kafarah. Nah, bisa jadi melanggar sumpah itu wajib apa? Kalau isi sumpahnya itu mengandung unsur maksiat. Ya, unsur maksiat. Demi Allah, kalau saya lulus ujian, saya akan traktir teman-teman, misalnya wal billah minum minuman keras, minum khamr, yang sudah disumpahkan, maka wajib baginya untuk apa? Membatalkan. Perhatikan, bukan wajib untuk menunaikan, tapi wajib untuk membatalkan. Kenapa? Karena haram, tidak boleh untuk dilakukan. Meskipun dia juga harus membayar kafarah. Karena bagaimanapun juga dia telah bersumpah. Nah, dalilnya apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, beliau yaitu bersumpah dengan menyebut nama Allah, tidak akan melanggar sumpahnya kecuali apabila melihat yang lain itu lebih baik, maka beliau pasti akan melanggar sumpah dan membayar kafarat dan melakukan hal yang lebih baik. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini erat kaitannya dengan nazar ya, karena sering orang itu bersumpah dikaitkan dengan sesuatu. Demi Allah, kalau saya demikian maka saya akan melakukan demikian. Kalau saya dapat ini maka saya akan melakukan itu. Maka pertimbangkan, kalau sekiranya yang kita nazarkan itu ternyata tidak lebih baik daripada melanggarnya, maka langgar, namun dengan tetap membayar kafarah. Nah, kemudian an Abi Hurairah, lanjut pada hadis berikutnya, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halifu manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil kasbi. Sumpah itu bisa melariskan dagangan namun menghilangkan usaha. Artinya keberkahan dalam usaha. Akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya, ai al-Bukhari wa Muslim, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Taib, soal pertanyaan, mal maksudu bil halifi huna? Apa yang disebut dengan sumpah di sini? Wabayyin ma'aniyal kalimatil atiyah, dan jelaskan makna-makna kalimat berikut ini. Manfaqatun, as-sil'ah, mamhaqatun. Wa ma makna hadzal hadis, dan apa makna hadis ini? Al-jawab, jawabannya, al-maqsudu bil halif, yang dimaksud dengan sumpah di dalam hadis ini, huna al-yaminul kadzibatu, sumpah palsu atau sumpah yang berisi kedustaan. Jadi maksudnya sumpah palsu untuk melariskan dagangan itu bisa jadi dagangannya laris, tetapi itu bisa menghilangkan keberkahan usaha. Nah, berarti kalau orang bersumpah dengan jujur dengan tujuan untuk meyakinkan pembeli bahwa dia tidak berdusta, wallahu a'lam bishawab, dipahami dari penjelasan ini dibolehkan. Misalnya barang ini palsu ya, tidak asli, sampai bujuk gitu, bohong, KW ini, demi Allah ini asli. Kalau jujur maka ini diperbolehkan, demi Allah ini asli. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan pembeli bahwa dia tidak dusta. Tapi kalau dia bersumpah dengan sumpah yang palsu, dusta, maka inilah yang dimaksud di dalam hadis. Barangnya palsu tapi dia bersumpah demi Allah ini asli. Tujuannya apa? Agar orang mau beli, agar dagangannya laris. Maka ini tidak diperbolehkan.
karena bisa menghilangkan keberkahan. Taib. Wa makna manfaqatun, makna manfaqah minan nafaq, dari kata nafaq bi fathin nun, dengan memfathah huruf nun, wa huwa rawaj, yaitu untuk melariskan, tiddul kasad, lawan dari tidak laku. Jadi supaya dagangannya laku, maka dia berdusta dengan sumpahnya. Wasil'atu, sedangkan as-sil'ah bi kasri sin, dengan mengkasrah huruf sin, as-sil'ah al-mata', yaitu barang dagangan. Wa makna mamhaqatun, sedangkan makna mamhaqah minal mahqi wa hiya naqsu wal mahw wal abtal, atau wal ibtal. Al-mahqi yaitu adalah kurang, terhapus, dan batal. Itu makna secara apa? Kosakata. Jadi sumpah palsu itu memang bisa melariskan dagangan, tadi bisa menghilangkan, mengurangi, membatalkan keberkahan usaha. Wa ma'nal hadisi, dan makna hadis ini, annal halifal kadhiba, bahwasanya sumpah palsu, wa in zada fil mali, meskipun ini bisa menambah harta, fa innahu yamhaqul barakata minal bai'i, maka sesungguhnya ini bisa menghilangkan keberkahan dari dagangannya, dari jual belinya, dari usahanya, dari pekerjaannya, ya, dari profesinya, bisa semua. Li'anna tsamana, karena harta itu atau uang yang dibayarkan, harga yang didapatkan, wa in zada, meskipun bertambah, lakin mahul barakah, akan tetapi hilangnya keberkahan, yufdi ila idmihlaliz ziyadah, ini bisa menyebabkan tambahan harta itu sesuatu yang semu. Apa itu? Kayaknya aja hartanya bertambah, tapi kok masih merasa kurang, tapi kok hidupnya masih terasa susah, tapi kok hatinya masih terasa resah. Padahal hartanya banyak, dagangannya laku keras, usahanya laris manis, tapi dengan sumpah palsu itu bisa jadi tidak berkah, sehingga harta yang dimiliki seakan-akan semu. Ya, punya harta tapi kok masih ngerasa kurang, punya harta tapi kok masih merasa tidak bahagia, punya harta kok masih merasa susah, nggak pernah cukup. Nah, bisa jadi apa? Ya karena sumpah palsunya. Demi Allah, tapi dusta. Demi Allah, dagangan saya ini asli. Demi Allah, saya ngambil untung cuma sekian. Nah, ya. Demi Allah, saya kulaknya sekian, dan lain sebagainya. Maka apabila orang teryakinkan dengan sumpah yang dusta tersebut, lalu dia mendapatkan harta, mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu meskipun bertambah pada dirinya, namun itu akan menjadikan semu. Ya. Taib. Hadis berikutnya, an Salman radhiyallahu anhu, dari Salman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah." Ada 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat kelak. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan Allah akan menyiksa mereka dengan pedih. Yang pertama, usyaimitun zanin, orang tua yang berzina. Yang kedua, wa'ailun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Yang ketiga, warajulun ja'alallaha bida'atahu, seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Apa maksudnya? La yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Tidaklah ia membeli kecuali dengan sumpah,
dan tidaklah ia menjual kecuali dengan sumpah. Rawahu Tabarani bisanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam sanad yang sahih. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan bab kita ini terletak pada bagian yang terakhir ya. Di antara orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dan mendapat azab yang pedih adalah orang yang menjadikan sumpahnya itu dalam urusan perdagangannya, jual belinya. Dan ini selaras dengan pembahasan kita, apa? Banyak bersumpah meskipun tidak dibutuhkan. Nah, sedikit penjelasan. Kalau hadis sebelumnya itu adalah larangan bersumpah yang mengandung dusta. Menyebabkan apa? Menyebabkan hilangnya keberkahan. Dia nggak sering bersumpah, hanya sesekali, tapi dusta. Jual beli biasa, ya namanya orang jual beli biasa. Tapi ketika dia dituduh atau dicurigai barangnya palsu, baru dia sumpah. Demi Allah ini asli. Tapi apa? Dusta. Maka ini menyebabkan apa? Hilangnya keberkahan. Adapun hadis yang barusan kita baca, maka orang ini bisa jadi jujur dalam sumpahnya ketika berdagang, ketika berjual beli, tapi intensitas sumpahnya itu luar biasa. Dikit-dikit sumpah. Mas, ini berapa harganya? Demi Allah ini harganya 10.000 misalkan. Demi Allah saya ambil untung cuman 1.000. Benar 1.000. Ya. Ini barangnya baru, demi Allah ini barangnya baru. Demi Allah ini, demi Allah. Jadi setiap penjelasan tentang apa namanya jual belinya dia sertai dengan sumpah. Nah, meskipun ini jujur, tapi ini bisa masuk apa? Pembahasan kita. Banyak bersumpah itu bisa mengurangi kemuliaan nama Allah. Nah, di dalam hadis ini ternyata ancamannya tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dan mendapatkan azab. Baik, sekarang kita masuk pada soal jawab. Soal pertanyaan. Malladhi yu'khadhu min nafyi kalam Rabbi ta'ala an haula'il usah. Apa yang bisa diambil pelajaran dari penafian tentang bicaranya Allah kepada mereka para ahli maksiat. Jadi apa yang bisa diambil faedah ketika Allah tidak mau berbicara kepada mereka? Wa kaifa 'azumat 'uqubatuhum, dan mengapa begitu besarnya hukuman bagi mereka? Wa makna la yuzakihim, dan apa makna Allah tidak mensucikan mereka? Al-jawab, jawabannya yang pertama, nafyu kalamillahi ta'ala anhum. Allah meniadakan berbicara kepada mereka dalilun. Ini merupakan dalil ala annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yukallimu man ata'ahu, akan mengajak bicara orang yang mentaatinya. Wa annal kalama sifatun min sifati kamalihi, dan bahwasanya berbicara itu diantara sifat dari sifat-sifat Allah yang sempurna. Dan sedikit kita tambahkan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan Allah tidak peduli. Dalam urusan keseharian kita saja, bukan berarti kita menyamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Walillahil masalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Ketika ada seorang atasan yang kita muliakan tidak mengajak kita bicara, maka tentu kita akan kecewa. Salah saya apa? Bos saya kok nggak mau bicara sama saya?
yang lain diajak bicara, dia diajukan. Nah, demikian pula sekali lagi walillahil matsalul a'la. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara sebagian hamba-hambanya, lalu ada sebagian golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ini adalah hukuman bagi orang-orang yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi kalau Allah mengajak bicara orang-orang yang taat, maka Allah tidak mengajak bicara orang-orang yang durhaka, terkhusus yang melakukan dosa-dosa berikut ini. Kemudian, mengapa betapa besar hukuman bagi mereka? Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan mendapat siksa yang pedih. Maka dijelaskan di sini walamma azuma dzanbu haula'is tsalatsah. Maka tatkala besar dosa tiga kelompok ini, azumat uqubatuhum, maka besar pula hukuman bagi mereka. Faquqibu bihadhihi tsalas, sehingga mereka dihukum dengan tiga hal ini, allati hiya a'zamul uqubat, yang merupakan hukuman yang besar. Apa itu? Tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan mendapat siksa yang pedih. Wa makna la yuzakkihim, sedangkan makna tidak disucikan oleh Allah, hukuman yang kedua ya. Hukuman yang pertama kan tidak diajak bicara. Hukuman yang kedua wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka. Apa makna Allah tidak mensucikan mereka? La yaziduhum khairan, yaitu Allah tidak akan menambah kebaikan bagi mereka. Wala yuthni alaihim, Allah tidak akan memuji mereka. Wala yutahhiruhum min danasiz dzunub, dan Allah tidak mensucikan mereka dari kotoran-kotoran dosa, noda-noda dosa. Ya, jadi dibiarkan oleh Allah berlumuran dosa, tidak diampuni. Jadi tidak diajak bicara, lalu dosanya dibiarkan mengotori jiwanya, tidak dibersihkan oleh Allah dengan ampunannya, dan Allah juga tidak memuji mereka. Nah, soal pertanyaan berikutnya, mal muradu bil usyaimit, apa yang dimaksud dengan al usyaimit, pelaku dosa pertama tadi ya. Walimada sughira, dan kenapa disebutkan dalam bentuk tasghir, nanti akan kita terangkan insyaallah. Wa kaifa khussa bil wa'idi 'ala zina, dan kenapa dikhususkan ancaman ini dalam dosa zina? Kenapa disebutkan orang tua, padahal semua pezina itu dosa? Ma'annahu kabiratun wa haramun 'ala saghiri wal kabir, padahal zina itu adalah dosa besar dan haram, baik dilakukan oleh orang yang masih muda maupun yang sudah tua. Ya, jadi ada tiga pertanyaan. Yang dimaksud al-usyaimit itu apa? Kemudian mengapa disebutkan oleh Allah atau Rasul dalam bentuk tasghir? Dan yang ketiga, kenapa dikhususkan ancaman ini bagi yang sudah tua saja? Emang yang masih muda tidak berdosa? Maka jawabannya al-jawab al-usyaimit. Usyaimit itu adalah tasghiru ashmat, bentuk tasghir. Tasghir itu kalau dalam bahasa kita pengecilan, ya, yang dalam bahasa Arab itu memiliki banyak fungsi. Dalam bahasa Arab memiliki banyak fungsi. Wa huwa ar-rajulul kabir, dan yang dimaksud dengan al-usyaimit atau ashmat adalah orang yang sudah tua, alladzi alahu syaibu, yang ubannya sudah mendominasi. Jadi sudah beruban. Wasughira, dan ditasghir, disebutkan dalam bentuk
kecil, tahqiran lahu, sebagai bentuk penghinaan baginya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya. Di antara fungsi mentasghir, tasghir dalam bahasa Arab itu pengecilan. Kita ambil contoh. Kitabun, apa artinya? Kitab. Itu bisa dibentuk tasghir kutayyibun. Artinya apa? Kitab kecil. Ya, kitab kecil. Qalamun, pena. Kulaimun, pena kecil. Ini kita artikan secara bahasa saja. Artikan secara bahasa saja. Hamra'u, merah. Humairah, merah yang kecil. Asad, singa. Usaidun, singa yang kecil. Hirrun, kucing. Hurairun, kucing yang kecil. Ashmat, orang tua. Usaimit, orang tua yang kecil. Itu secara bahasa letterlek. Tapi sebenarnya bukan serta-merta disebutkan dengan bentuk tasghir itu menunjukkan kecil. Ada kalanya menunjukkan kecil dari segi bentuk. Ada kalanya untuk menunjukkan imut. Nah, apa imut itu? Lucu. Ya. Pena ini misalnya, hadza kulaimun li. Pena yang imut ini, yang lucu ini punya aku. Ada kalanya sebagai bentuk sayang. Karena saking sayangnya, maka disebut dengan bentuk lucu. Di antara dalam Al-Quran apa? Allah berfirman tentang kisah Luqman menasihati anaknya. Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku sayang. Ini kalau kita artikan seperti itu. Bunayya. Dari kata apa? Ibni. Jadi ibnun itu anak, bunayya anakku sayang. Ya. Nah, di antara fungsi tasghir untuk merendahkan. Di antaranya ini. Ya. Ashmat, orang tua. Usaimit, orang tua yang hina. Bukan orang tua yang kecil ya, orang tua yang hina. Karena fungsinya di dalam hal ini ya untuk menghinakan. Makanya Rasul sebutkan dengan bentuk usaimit. Ala kulli hal, usaimit itu artinya orang yang sudah tua. Kemudian wa khussa bil wa'id, dan dikhususkan orang tua yang berzina mendapatkan ancaman ini li'anna da'iyal maksiyati qad dha'ufa fi haqqihi, karena dorongan untuk bermaksiat itu sebenarnya sudah lemah untuk kondisi dirinya. Ya enggak Pak? Enggak tahu saya. Dorongan bermaksiat untuk orang yang sudah tua renta apakah sama ketika masih muda? Yang jawab yang sudah sepuh tentu saja. Yang masih muda jangan berani-berani menjawab. Ya kalau sampai umurmu tua. Harusnya semakin lemah, ya kan? Harusnya. Logikanya kan gitu. Kalau masih muda masih strong, kuat. Masih punya banyak ambisi, masih punya banyak keinginan, masih punya ya apa istilahnya ya? Ego yang tinggi. Itu kalau udah tua menurun, melemah. Dari semua apa? Nafsu makan, ya enggak juga. Kalau udah tua apakah nafsu makan itu masih sama seperti muda? Harusnya semakin lemah, ya kan? Semakin tergantung menu. Kalau ini kayaknya semua. Kapasitas, dulu masih muda bisa makan berapa piring,
Piring lo ya, bukan makanan di piring. Ketika sudah tua, makannya hanya yang ada di piring, piringnya nggak dimakan, gitu ya. Jadi secara hasrat hawa nafsu naluri tentu sudah melemah. Lah kok ini masih ganjel? Kok masih jelalatan? Sehingga apa? Berani-beraninya dia berbuat zina. Fadalla ala anna al-hamila lahu ala zina mahabbatul maksiyah. Maka ini menunjukkan bahwa yang menjadikan dia terdorong untuk berzina karena memang doyan maksiat. Wal fujur, dan doyan dosa, wa adami khaufihi, dan tidak takut minallahi kepada Allah. Artinya sudah parah. Kalau orang tua masih seperti ini, berarti memang wataknya ya seperti itu. Ya, kalau muda tetap berdosa, tetapi dorongan itu lebih tinggi. Bukan berarti sekali lagi ini meremehkan dosa zina bagi pemuda, tidak. Semua zina itu haram. Pemuda, orang tua melakukan zina dosa. Tapi kalau orang tua dosanya lebih besar. Kenapa? Harusnya mereka itu banyak-banyak bertobat, banyak-banyak ibadah, banyak merenung, banyak berpikir tentang akhirat. Ini kok masih sempat-sempatnya keinginan berzina. Ya sudah tua kok masih seperti itu. Maka ketika dorongan itu harusnya lemah, tapi kok dia masih besar, menunjukkan kalau ini sudah menjadi wataknya, sehingga dia pantas untuk mendapatkan hukuman berat. Jelas ya? Soal pertanyaan, mal maksudu bil a'il? Apa yang dimaksud dengan a'il? Ini golongan yang kedua ya. A'ilun mustakbirun. Apa itu a'il? Walimada khussa bil wa'idi alal kibri. Dan kenapa dikhususkan ancamannya atas kesombongannya? Ma'ana annahu maksiyatun kabiratun fi haqqil umum. Padahal yang namanya sombong itu kemaksiatan, dosa besar yang berlaku umum. Boleh nggak orang kaya sombong? Nggak boleh. Tapi mengapa yang diancam di dalam hadis ini hanya orang miskin yang sombong? Padahal dosa sombong itu dosa yang tidak diperbolehkan bagi semua kalangan. Tapi kenapa ancaman ini hanya berlaku bagi orang miskin yang sombong? Al-jawab. Jawabannya al-a'il. A'il dalam hadis itu adalah al-faqir, huwal faqir, orang yang fakir, orang yang miskin. Wa khussa bil wa'id, dan dikhususkan dengan ancaman ini li'annahu laisa lahu ma yad'uhu ilal kibri. Karena sebenarnya tidak ada hal yang mendorongnya untuk sombong. Li'anna da'iya ilal kibri fil ghalib, karena dorongan untuk sombong pada umumnya kasratul mal wan ni'am war ri'asah, karena banyak harta, lalu banyak mendapatkan nikmat, lalu dia memiliki kekuasaan. Sombong pantas, ada yang disombongkan. Kita mengatakan pantas sekali lagi bukan berarti sombong bagi orang kaya, bagi penguasa, bagi orang yang mendapatkan nikmat itu boleh. La da'iya lahu, seharusnya tidak ada yang mendorong dirinya ila an yastakbira, untuk berbuat sombong. Fastikbaruhu ma'adami da'i ilaih, maka kesombongan dirinya padahal tidak ada hal yang bisa untuk disombongkan, yadullu ala annal kibra tabi'atullah, menunjukkan kalau kesombongan itu sudah menjadi tabiatnya. Kaminun fi qalbi, mendarah daging di hatinya. Fa'azumat uqubatuhu, maka besarlah hukuman baginya, li'adami da'i li hadal khuluqiz zamim, karena tidak adanya pendorong yang seharusnya
menjadikan dia memiliki akhlak tercela ini alladzi wa min akbaril ma'asi, yang merupakan dosa besar atau maksiat yang paling besar di antara maksiat yang besar. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang tadi disebutkan, orang miskin apa yang mau disombongkan? Harta nggak punya, jabatan nggak punya, kekayaan nggak punya, tapi sombongnya luar biasa. Maka sangat pantas untuk dihukum dengan hukuman yang berat. Sama seperti tadi pezina yang sudah tua. Harusnya orang miskin itu banyak merenung, banyak muhasabah, banyak istighfar, banyak berdoa, banyak ibadah. Tapi kok malah sombong? Yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu dia lo miskin, meremehkan orang. Ya, maka pantas untuk dihukum dengan hukuman yang lebih berat. Baik, ini golongan yang kedua. Sedangkan golongan yang ketiga, soal pertanyaan, wa ma ma'na qawlihi fil hadis? Apa makna dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis? Wa rajulun ja'ala Allah bidha'atahu. Seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Wa ma huwa syahidu fi hadis Salman lil bab. Dan apa yang menjadi inti pembahasan hadis Salman di dalam bab ini? Jadi hadis Salman ini tentang 3 golongan yang mendapatkan hukuman berat. 3 hukuman berat, 3 golongan yang mendapat 3 hukuman berat. Tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, kemudian tidak disucikan oleh Allah, dan mendapat siksa yang pedih. 3 golongan itu siapa saja? Yang pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua, orang miskin yang sombong. Yang ketiga, orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Apa maknanya? Al-jawab. Makna menjadikan Allah sebagai barang dagangan, annahu ja'ala kathratal halifi billahi bidha'atahu. Itu orang yang menjadikan banyak bersumpah dengan menyebut nama Allah sebagai penglaris dagangannya, agar dagangannya laku. Yabi'u fiha wa yashtari, dia jual beli dengan sering bersumpah. Limulazamatihi lah, senantiasa sumpah itu menyertai dirinya. Wa ghalabatihi alaih, dan dominan pada dirinya. Wa hadha huwa syahidu minal hadis lil bab, dan inilah yang menjadi inti hadis terhadap bab kita. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi saya sampaikan, hadis Salman ini ada sedikit perbedaan dengan hadis sebelumnya, hadis Abu Hurairah. Kalau hadis Abu Hurairah, dosa dusta di dalam bersumpah, ya, yang mengakibatkan harta tidak berkah. Pedagang ini jarang bersumpah, tapi sekali sumpah dusta. Nah, ini menjadi sebab hartanya tidak berkah. Sedangkan hadis Salman, bisa jadi dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, tetapi terlalu sering. Meskipun jujur, benar, tapi terlalu sering, seakan-akan ini sudah menjadi barang dagangannya, seakan-akan menjual nama Allah. Ya tadi, demi Allah saya kulaknya sekian, padahal nggak tanya, padahal orang tidak meragukannya. Ya, Mas, ini kok mahal ya, demi Allah saya kulaknya cuma sekian, meskipun jujur. Padahal orang nanya kok mahal, kan bisa dijawab, ya karena saya kulaknya sekian,
ambil untungnya sekian. Tapi kenapa mesti disebut nama Allah? Kecuali diragukan. Mas sampean bujuk ya, demi Allah saya tidak bujuk, demi Allah saya nggak bohong. Nah, ini perlu untuk meluruskan tuduhan. Kita bersumpah boleh, tapi kalau nggak diminta bersumpah, ngapain kita bersumpah? Mas ini belinya sudah lama tak barang, demi Allah baru. Mas ini stok lama ya, demi Allah baru. Mas ini belinya di sana ya, demi Allah tidak. Jadi setiap ada pertanyaan jawabnya pakai nama Allah. Mas ini masih bagus lah, demi Allah masih bagus. Ya, baik dia jual maupun beli. Kalau tadi jual, kalau sekarang beli, pas pulaan. Ya, tawar menawar. Demi Allah, saya pulaknya dulu kesampean sekian loh. Ya, demi Allah, kok barangnya sekarang naik, dulu pulaknya nggak segitu. Jadi sedikit-sedikit membawa nama Allah. Maka ancamannya 3 hukuman tadi. Nah, sekarang bisa kita bayangkan kalau ternyata sudah banyak bersumpah, sumpahnya pun dusta, lebih beratlah lagi. Sering bersumpah tapi dusta, demi Allah saya gulanya sekian padahal nggak sekian, demi Allah barang ini masih baru padahal tidak baru. Maka ini lebih parah, lebih berat. Jadi jangankan berdusta di dalam sumpah, sering-sering bersumpah saja itu sudah dilarang. Dan inilah yang terkait dengan pembahasan kita. Larangan dan ancaman dan celaan bagi orang yang banyak bersumpah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, bersumpah itu diperbolehkan, tidak dilarang, namun ada tempatnya, namun ada saatnya. Dan tadi sudah kita sampaikan, di antara kewajiban sumpah itu harus menyebut nama Allah. Dan yang kedua, apabila dibutuhkan. Dan orang memperbanyak sumpah, ini menunjukkan dia telah merendahkan nama Allah. Harusnya nama Allah itu disebut dalam sesuatu, dalam kondisi yang baik. Tapi karena dia sering-sering menyebut nama Allah dalam kondisi apapun, menunjukkan nama Allah seakan-akan rendah di sisinya. Sehingga orang semacam ini mengurangi tauhid, mengurangi kesempurnaan tauhid. Wallahu taala alam bissawab. Baik, hadis berikutnya dan selanjutnya insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai jam 9, kita cukupkan sekian. Baik, ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Ya. Sekarang ya pertanyaan, banyak bersumpah itu mengurangi pemuliaan terhadap Allah. Tapi kalau dalam kehidupan hari-hari sering menyebut nama Allah, maka kita perlu memahami sumpah itu apabila seseorang menyebut nama Allah disertai dalam bahasa Arab dengan huruf wawu, ba atau ta. Wallahi, billahi, tallahi. Kalau dalam bahasa Indonesia demi Allah. Tapi kalau menyebut ya Allah, maka wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami bukan termasuk bersumpah. Ya Allah ini kok begini, ya Allah ini kok begitu. Meskipun sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena ya Allah itu kalau dalam bahasa Arab ya bisa diterjemahkan dengan lafaz Allahumma, dan Allahumma biasanya dipakai untuk berdoa. Ya Allah, apa? Mau apa? Memanggil Allah untuk apa?
Ya Allah, ini kan kita menyeru kepada Allah apa? Ya Allah, ini cek bagus sih, ngapain Allah dikasih tahu barang ini bagus? Nggak perlu kan? Kecuali ya Allah, semoga saya bisa beli ini. Nah, ini berarti berdoa. Ya Allah, semoga saya dihindarkan dari orang itu. Nah, ini doa. Ya Allah, semoga saya berangkat ini selamat. Doa. Tapi kalau ya Allah, ini bagus. Ya Allah, lucunya. Ya. Nah, kalau Masya Allah beda lagi. Ini kan ya Allah. Jadi wallahu a'lam bishawab. Yang jelas ini bukan bersumpah. Tapi apakah ini baik? Lebih baik dihindari. Jelas ya? Kecuali kalau diiringi dengan permintaan. Boleh, bagus ya Allah. Semoga ini, semoga itu. Tapi kalau sekedar takjub, maka diganti Masya Allah. Ya, Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Mungkin seperti itu. Ada lagi sampaikan? Ya. La yazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya tentang 4 perkara. Ditanya 4 perkara ini oleh malaikat. Iya kan? Bagi ahli surga. Bagi ahli surga. Bisa melihat Allah, bisa berbeda dengan Allah, tentu ini ketika sudah masuk di dalam surga. Adapun ditanya dalam pertanyaan di alam kubur, termasuk man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, dan juga hadis tadi, umurmu untuk apa, hartamu dari mana dan untuk apa, ya, ilmumu untuk apa kau gunakan. Allah alam, zahirnya ini yang bertanya malaikat. Jadi tidak bertentangan dengan hadis tadi. Ya, Allah alam. Kalau misalnya kita kan lihat bangunan itu saja, terus masya Allah bagus, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena menyandarkan sesuatu yang indah kepada kehendak Allah. Masya Allah, apa yang terjadi ini atas kehendak Allah. Takjub menyebut nama Allah. Karena kita takjub kayak tadi kan bikinan manusia, terus dengan masya Allah nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Yang tadi ditanyakan kan ya Allah. Kalau ya Allah itu kan bukan bentuk pujian, tapi seruan, menyeru, memanggil. Ya Allah, ada apa Anda memanggil Allah? Ini lo lucu, ini lo bagus. Nah, ini Allah alam bukan pada tempatnya. Tapi kalau harapan dan doa silakan. Ya Allah, semoga saya bisa ke sini, semoga saya selamat. Itu tidak apa-apa. Bagus. Allah alam. Istrinya boleh. Bagus Pak, itu gombalan yang berpahala. Atau pemandangan ini. Nah, bagus Pak. Stop. Nah, ya. Ada lagi yang tanyakan? Baik, kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.